Saya dipanggil oleh Bank Indonesia untuk menjadi penasihat rohani Bank Indonesia untuk religi Kristiani, karena Bapak Gubernur Bank Indonesia mau bahwa di dalam Bank Indonesia itu tidak ada asas-asas fundamentalis dan ekstrim untuk memajukan pekerjaan Bank Indonesia, sehingga orang Kristen perlu diperhatikan karena sekian lama yang diberikan perhatian khusus itu yang beragama lain. Maka idenya adalah membangun minat, semangat, dan juga rohani dari umat agama Kristiani. Dan yang pertama saya lakukan pada waktu itu bersama-sama dengan Pak Pendeta Wim Wairata, Master Teologi, Ketua LPMI, Lembaga Pembinaan Pelayanan Mahasiswa Indonesia, adalah kita menjadi penasehat, maka tugas-tugasnya diberitahukan waktu itu adalah membuat tema berdasarkan arahan dari Bank Indonesia, manajemen, kemudian BI Religi, khususnya Kristen dan persekutuan oikumene umat Kristen. Jadi waktu itu gebrakan pertama kali kami adalah meminta Bank Indonesia untuk menghargai umat beragama Kristen untuk mendapatkan hak yang sama dalam penghargaan kerja, yaitu memberikan mereka hadiah, apakah berupa ziarah ke Israel, kemudian daerah-daerah Timur Tengah yang berhubungan dengan Yesus Kristus waktu itu. Dan waktu itu kami hanya diberi jatah 8 orang, 4 Katolik dan 4 Kristen. Karena memang waktu itu Bank Indonesia memisahkan antara Katolik dan Kristen, dan 4 orang perempuan, 4 orang laki-laki. 10 tahun lalu. Kemudian terjadi gebrakan pada tahun 2021, di mana keputusan Bank Indonesia melalui Gubernur bahwa semua umat beragama Hindu, Buddha, Kristen, kemudian Katolik dan Islam diberikan hak yang sama untuk menghargai kinerja mereka dan meningkatkan kerohanian mereka. Maka sebagai penasihat kami usulkan bahwa umat Kristen mendapatkan kesempatan bukan wisata, tapi berziarah. Sebagaimana umat Islam mendapatkan penghargaan dengan hasil kerja mereka yang baik, berdasarkan penilaian kebangsaan, kerjaan, dan kerohanian, yaitu orang Kristen berziarah ke Israel. Dan puji Tuhan, ide-ide kami diterima, dan tema-tema yang kami buat itu harus merupakan 3-in-1, perpaduan antara kebangsaan Indonesia untuk meningkatkan nasionalisme dan menghilangkan perbedaan. Lalu kemudian yang kedua, kerjaan atau profesionalisme, dan yang ketiga adalah kerohanian atau spiritualisme. Kami kerja keras, dan puji Tuhan sampai tahun ini dari 11% orang beragama Kristen yang ada mendapatkan kedudukan yang baik tahun 10 tahun lalu, kini 24% lebih dari total seluruh pegawai Bank Indonesia di seluruh Indonesia sekarang orang beragama Kristen 24%. Dan 2 tahun lalu kami harus membawa mereka sebagai pendeta pembimbing ke Israel. Tugas 4 kloter ini dari 160 orang 2 tahun lalu, 1 dibawa oleh Romo, 1 dibawa oleh teman saya, Bapak Pendeta Wim Wairata, dan 2 oleh saya bulan Juni dan bulan Juli 2 tahun lalu. Dan pekerjaan kami adalah menjelaskan tempat-tempat itu dan makna rohani dari apa yang terjadi peristiwa di tempat-tempat itu. Dan kemudian pagi kami harus doa pagi, kemudian membawa mereka untuk ke tempat ziarah yang ada di seluruh Israel, karena gubernur memutuskan bahwa Turki tidak disertakan sebagai tempat untuk berziarah, dan juga yang lain tidak, hanya Israel, karena bagi beliau Bapak Periwarjio, Yesus Kristus itu lahir dan besar serta berpelayanan di Israel. Dan dalam kesempatan itulah, sebagai pendeta pembimbing atau
pastor untuk membimbing mereka tiap pagi doa, jalan, kemudian di tempat-tempat itu kita mengadakan perjamuan Tuhan, bagi mereka disebut perjamuan kudus, kemudian menjelaskan tempat-tempat itu, peristiwa dan maknanya. Saya menggunakan kesempatan itu khususnya di tempat-tempat di mana penyaliban Yesus, kemudian pembaringan Yesus, karena mereka tidak mengatakan tempat kuburan Yesus karena Yesus bangkit, maka di sana istilahnya bukan kuburan Yesus, tetapi pembaringan Yesus karena Yesus bangkit. Kemudian Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan, kemudian tempat Yesus dikuburkan, gua Yesus dikuburkan, lalu tempat Yesus naik ke sorga di Betania dari Bukit Zaitun. Itu saya menjelaskan kepada mereka. Lebih banyak penjelasan saya adalah bersifat soteriologis atau keselamatan. Saya tegaskan kepada mereka, kita percuma sampai di sini jauh-jauh kalau hanya untuk melihat sejarah atau historis. Tapi teologisnya adalah tempat ini tempat yang historis untuk menunjukkan pada kita bahwa Yesus memang benar-benar lahir dan ada. Dan secara historis semua diakui oleh semua agama. Itu artinya bahwa misi Yesus menyelamatkan kita itu kalau diakui oleh orang lain, kenapa kita tidak percaya keselamatan yang pasti? Kenapa kita masih ragu? Di tempat Yesus dilemparkan dari atas dalam penyiksaan, itu berkedalaman 7 meter dari atas ke bawah setelah dia diikat dan disiksa, karena tidak mau mengaku dia bersalah, itu dilemparkan ke bawah dari sebuah lubang yang hanya berisi ukuran satu orang, itu tingginya 7 meter. Dan yang saya bawa karyawan-karyawati beragama Kristen dari Bank Indonesia ini menangis. Saya tanya sama mereka, kenapa Anda menangis? Ya, betapa luar biasanya Tuhan kita, penderitaannya untuk kita. Saya selalu berusaha dan saya jelaskan mengenai keselamatan. Diadakan perjamuan Tuhan di sana, saya jelaskan. Jangan saudara makan dan minum, ya, atau makan roti, minum anggur kalau saudara-saudara tidak percaya bahwa tubuh dan darah Yesus, ya, telah menebus saudara dari segala dosa, membenarkan saudara dari segala dosa, dan menguruskan saudara sekali untuk selama-lamanya. Percuma air mata saudara kalau saudara tidak mengimani. Kalau saudara hanya mengingat, kalau saudara hanya mengenang, maka tidak ada guna. Karena yang Tuhan inginkan adalah mempercayai atau mengimani supaya saudara pasti masuk surga, saudara selamat. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Dan tempat-tempat ini menunjukkan secara historis sebuah bukti, sebuah fakta, sebuah kenyataan bahwa memang dia datang ke dunia untuk kita. Dan pulang ke surga untuk menyediakan istana buat kita dan akan datang menjemput kita di awan-awan. Dan kemudian yang paling krusial adalah di Sungai Yordan, di mana mereka minta dibaptis. Dalam acara tersebut saya tidak boleh menolak, karena sebagai pendeta saya harus menerima acara itu. Tapi saya kumpulkan mereka dulu. Di kloter yang pertama saya pimpin, itu ada 24 orang. Di kloter yang kedua bulan Juli 2 tahun lalu 18 orang. Saya kumpulkan mereka, siapa yang mau untuk menerima dan untuk meminta pembaptisan ulang. Nah, ternyata pembaptisan di sana bukan seperti yang kita lihat di sini. Seseorang ditenggelamkan dengan hidungnya ditutup. Tidak, karena air di sana berwarna kuning. Dan lucunya Sungai Yordan itu sebelahnya itu bendera Israel, seberangnya hanya berjarak 6 meter sungai itu lebarnya, itu Yordania. Saya katakan pada mereka, untuk apa Anda minta dibaptis ulang? Kalau Anda tidak mempercayai dulu, karena jelas air baptisan ini tidak membersihkan dosa saudara-saudara, tidak membersihkan kesalahan dan aib kita. Ya, yang membersihkan dosa kita adalah darah Yesus, bukan air baptisan ini. Jadi kalau saya harus melakukan ini, maka saya harus menyatakan dulu kepada saudara, dan saudara harus menyatakan dulu iman saudara tanpa kebohongan, yaitu dengan kejujuran, tanpa keraguan, yaitu dengan kepastian. Ya, dan tanpa ketakutan, tapi dengan keberanian iman bahwa saudara percaya sebelum saudara menerima air baptisan ulang dari Sungai Yordan ini, yang bajunya sudah saudara sewa dengan mahal, lalu saudara tidak mau percaya. Untuk apa air ini? Air ini juga berunsur lumpur karena berwarna kuning, karena memang lumpurnya ada di situ, bukan sungai yang putih airnya, ya bukan sungai yang jernih, bukan. Lalu saya menginjil mereka,
dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, dan kemudian 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Korintus 6 ayat 20, dan mereka menyatakan percaya. Dan saya berdoa untuk mereka bahwa mereka tidak bohong, mereka jujur, mereka sungguh-sungguh, tidak main-main, dan mereka beriman, percaya, bukan sekedar berpengetahuan. Nah, saudara-saudara, saya menyaksikan bahwa memang ya beberapa gereja dispensasional tidak membaptis air. Tapi pada saat-saat seperti itu kita tidak dapat menolak. Itu sebuah pekerjaan dan diwajibkan oleh Bank Indonesia dan diwajibkan oleh BI Religi. Tapi saya menggunakan kesempatan itu untuk pemberitaan Injil. Karena saya ingat kata Paulus, dengan orang di bawah Taurat, aku bersikap seperti bukan menjadi orang di bawah Taurat. Dengan orang yang tidak di bawah Taurat, aku bersikap seperti orang tidak di bawah Taurat. Nah, supaya ya jika aku dapat memberikan pemberitaan keselamatan kepada mereka. Nah, sampai sekarang itu 2 tahun lalu, dan sampai sekarang puji Tuhan tahun yang ke-10 saya diberi anugerah Tuhan untuk tetap menjadi penasihat BI Religi Kristen di Bank Indonesia. Ini adalah tahun yang ke-10. Pekerjaan saya tetap yaitu mengawasi peribadahan, menyusun tema tahunan, bulanan, dan mingguan, kemudian menyusun tema-tema yang berhubungan dengan hari-hari besar seperti ulang tahun kemerdekaan, Paskah, Natal, kemudian juga ulang tahun Bank Indonesia dan sebagainya, dan diberikan beberapa penghargaan untuk diterima sebagai kerja keras. Nah, beberapa saudara-saudara seiman juga saya berikan kesempatan untuk mereka berkhotbah, dan selalu tema-tema yang saya susun bersama Pak Wimerata, seorang saudara seiman kita, walaupun dia tidak dispensasional, tetapi dia percaya bahwa semua dosa kita sudah dihapus, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dengan pengudusan posisi atau status, dan pemberitaan Injil keselamatan adalah hal yang utama, sehingga selalu itu tampil di dalam setiap tema kita, bahwa keselamatan terlebih dahulu, baru kehidupan bekerja dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya memohon saudara tetap mendoakan supaya Tuhan tetap melimpahkan hikmat bagi saya dalam kesempatan yang diberikan ini, karena ini disiarkan ke seluruh Indonesia, dan beberapa instansi pemerintahan BUMN sudah menerima apa yang BI terapkan, yaitu membuat religi Kristen di beberapa BUMN untuk menjadi pola bahwa bangsa Indonesia harus nasionalis, cinta negara, punya kerohanian yang baik, dan kinerja yang mumpuni untuk membangun bangsa dan negara. Itu saja bisa saya sampaikan buat saudara. Pesannya adalah kita belajar terus, rendah hati terus, mengisi terus, karena sampai saat ini tidak satupun ijazah saya yang diminta. Tidak satu huruf referensi apapun yang diminta. Kenapa? Karena mereka bukan melihat lagi ijazah kita. Mereka bukan melihat lagi gelar kita. Tapi kemampuan kita, kerendahan hati kita, kepelayanan kita. Saya harapkan ini menjadi kesaksian yang berguna buat kita semua, bahwa kita bisa menembus bagian-bagian negara sebagai bangsa yang membangun lewat rohani. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa Injil keselamatan akhirnya terbuka di dalam sebuah instansi yang boleh dikatakan independen, tidak berada di bawah Menteri Keuangan, karena Gubernur Bank Indonesia itu diangkat langsung oleh Presiden setara dengan Menteri, dan sebuah instansi yang mandiri, berdiri sendiri. Maka seluruh Indonesia disiarkan apa yang kita susun, yaitu menyampaikan keselamatan dan kehidupan bekerja dan kehidupan berbangsa bernegara serta kehidupan kekal ke seluruh Indonesia. Setiap siaran hari Kamis itu ke seluruh Indonesia, baik online maupun onsite. Saya percaya bahwa Tuhan masih memakai kita semua selama kita hidup, dan saya mengajak saudara terus kita mengasah diri, tetap rendah hati, dan tetap punya motivasi dalam ministry. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas kesaksian yang sangat memberkati
yang sudah dibagikan oleh Pastor Bapak Tommy Dixon Raga, Master Teologi, dan kita semua yang sudah menikmati, mendengar bersama-sama, biarlah boleh dikuatkan lewat kesaksian ini. Roh Allah yang hidup urapi aku, tuntun langkah hidupku, bentuk hatiku, besar perbuatanmu.
Baik, saatnya kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, dan akan dibawakan oleh Pastor Walda Kris Tangkilisan, Sarjana Teologia. Dan menyambut pembelajaran kita pada malam hari ini, kita berdoa. Mari saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan sama-sama berbagi kebenaran tentang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pembelajaran malam hari ini biarlah boleh memberikan pemahaman kepada kami, sehingga kami boleh semakin diperteguh keyakinan kami tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam diri Allah. Kami serahkan dalam tangan-Mu pembelajaran malam hari ini. Berkati Pastor Walda Kris Tangkilisan yang akan membawakan materi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan kepada Pastor Walda Kris Tangkilisan untuk membawakan materi. Baik, terima kasih Pak Yan Mamondol yang sudah memimpin kita, Evangelis Yan Mamondol yang sudah memandu kita sampai di jam ini. Dan saya juga berterima kasih untuk Pak Pastor Tommy Dixon Raga, Magister Teologi, yang sudah membagi pengalaman yang begitu sangat mendorong kita ya. Sebelum saya lanjut, saya mau cek mic dulu ini, apakah memang baik ini, Pak Yan? Apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa ya? Oke, makasih. Nah, saya memberikan judul di pembelajaran kita kali ini dari berapa minggu yang lalu ya, 6 minggu yang lalu. Yang pertama kita belajar tentang proper teologi, dan kemudian kristologi, dan yang ketiga saat ini kita akan belajar pneumatologi. Nah, mungkin di sini kita agak sedikit asing mendengar beberapa istilah-istilah teologi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti sebentar kita juga akan berdiskusi, tapi sebelum kita berdiskusi saya akan menjelaskan beberapa hal yang menyangkut pribadi Allah yang ketiga ini. Kita mulai saja. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan berbicara 3 aspek penting. Jadi mulai dengan sebuah pertanyaan, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, pertanyaan-pertanyaan sistematika itu siapa, di mana, mengapa, dan seterusnya ya. Jadi di sini saya coba memberikan satu pertanyaan. Yang pertama adalah siapa Roh Kudus, baru pertanyaan yang kedua adalah apa karya Roh Kudus, dan yang ketiga apa janji dan kuasa Roh Kudus. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang sudah terlewat dengan teologi proper dan kristologi, Bapak Ibu nanti boleh WA ke admin, nanti admin yang membagi, karena saya sudah buat PDF dan PPT juga ya. Jadi ada PowerPoint dan juga ada PDF, itu bisa di-share. Saya pikir itu sudah juga dibagi di grup, tapi apakah Bapak Ibu sudah mendapat? Kalau misalnya belum, nanti kita juga akan mendapat request dari Bapak Ibu saudara-saudara untuk kita bagikan dan kita bisa belajar bersama. Saya minta supaya waktu kita ini kurang lebih ada 1 jam. Pay attention begitu ya. Berikan perhatian penuh untuk pembelajaran selama 1 jam ke depan. Baik, kita segera mulai saja. Nah, jadi kalau dipertanyakan bahwa siapakah atau siapa Roh Kudus itu, maka di dalam gambar ini saya pikir ini kita sudah clear ya, sudah dalam konteks hukum itu dikatakan sah, karena telah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja itu di tahun 325 ya, ketika Konstantinopel menggelar suatu pertemuan dan kemudian menetapkan bahwa
seperti yang sekarang kita lihat di sini ada gambar, jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa di sini dia tidak sama dengan anak tidak sama dengan Bapa, atau Bapa tidak sama dengan anak, Bapa juga tidak sama dengan Roh Kudus. Anak tidak sama dengan Roh Kudus, anak juga tidak sama dengan Bapa. Atau Roh Kudus tidak sama dengan anak, Roh Kudus juga tidak sama dengan Bapa. Tetapi baik Bapa, baik anak, maupun Roh Kudus, ketiganya adalah Allah. Nah, itu sudah jelas ya di Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ya. Nah, mengapa itu disebut Echad? Itu sedikit ya. Kenapa itu disebut Echad? Karena itu berbeda dengan kalau misalnya dikatakan Echad, itu berarti dia esa, ya. Berarti dia satu. Dan itu juga Tuhan Yesus juga sempat mengungkapkan hal yang sama itu ketika di dalam pelayanannya. Dia mengatakan hal yang sama, hai Israel, bahwa Allah kita adalah Tuhan kita adalah besar. Jadi Yesus sendiri mengklaim hal yang diungkapkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, baik di dalam Kejadian sampai di Wahyu, itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi di Kejadian pasal 1 ayat 2, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi dikatakan di situ sudah jelas bahwa Roh sudah berkarya di situ. Ya, nanti kita lihat sebentar juga karya Roh Kudus lebih terperinci, lebih detail. Tetapi di sini kalau sedikit ya, kalau di Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan Bereshit bara Elohim et hat shemaim ve et aretz. Nah, di situ sebetulnya sudah menjelaskan ketiga ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di situ dikatakan Bereshit bara Elohim. Nah, ada beberapa penafsiran di sini oleh para ahli teolog yang mengatakan bahwa Elohim di sini bisa juga dia tunggal, tapi bisa juga jamak. Tetapi saya ingin katakan bahwa di situ, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, kalau saudara perhatikan, kata Elohim atau kata Allah di situ, itu menjelaskan tentang pribadi yang lebih dari satu. Jadi, plural maskulin plural, ya. Jadi berarti itu jamak lelaki yang jamak. Atau dengan kata lain itu mengacu kepada pribadi Allah. Tetapi ketika dikatakan di situ bahwa pada mulanya Allah menciptakan, kata menciptakan di situ dia menggunakan kata bara. Dia tidak menggunakan jamak. Kalau dia menggunakan jamak, maka di situ harus dia gunakan baranu, bukan bara. Ya, ulang ya. Jadi kalau misalnya pada mulanya Allah menciptakan, nah kata menciptakan di situ dia menggunakan kata tunggal, singular, ya, verb di situ tapi singular. Jadi dengan kata lain bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi menciptakan dalam satu kuasa. Nah, itu yang disebut dengan satu kuasa menggunakan yang disebut dengan Yod He Vav He, ya, tetragramaton itu. Nah, jadi tetragramaton itu adalah Yehuwa. Jadi dia menggunakan kata menciptakan menggunakan dengan kuasa tunggal. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat jelas bahwa ketiga pribadi ini selalu melekat di dalam karya-karya maupun di dalam self-eksistensi dia. Ya. Nah, kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan Wahyu pasal 2 ayat 17 itu sudah jelas ini berbicara tentang Roh Kudus. Karena itu kalau misalnya kita coba buat daftarnya, di dalam Alkitab baik dari Kejadian sampai Wahyu itu ada kurang lebih sekitar 379 kali penyebutan roh. Ya. Kita lanjut. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata roh itu dia menggunakan kata ruah. Ini ya. Dia menggunakan kata ruah, sementara di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata
pneuma. Tetapi di dalam bahasa Yunani juga sering dia menggunakan di sini parakletos. Nah, parakletos ini artinya dia tidak hanya berbicara tentang seperti di Perjanjian Lama, ruah itu bisa berarti angin, bisa berarti nafas, ya. Tetapi di dalam bahasa Yunani kalau dia menggunakan parakletos itu berarti roh juga, tetapi dalam bentuk suatu pribadi. Nah, kita akan melihat ciri-ciri roh itu yang memiliki pribadi, atau kita sebut bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian ketika kita berapologi dengan orang-orang, ya. Jadi tidak hanya seperti bicara saat atau uap atau nafas atau angin, tidak. Tetapi dia adalah satu pribadi, gitu. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Ya. Oke. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, baru Yohanes pasal 26 ayat 15 dan ayat 26, baru kemudian ayat 16 ayat 7, di situ berbicara tentang parakletos juga, atau Roh Kudus sedang mengajar, melindungi, mengaruniai, menghibur, menolong. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya dia hanya angin, ya, kita bisa merasakan angin, betul ya? Kita bisa merasakan hembusan angin itu. Tetapi kita tidak bisa memegang, kita tidak juga bisa melihat dia. Dia hanya bisa menghembus dan merasakan ada tiupan. Tetapi kalau parakletos atau roh Allah itu sendiri atau Roh Kudus, itu dia dapat mengajar, dia dapat melindungi, dia mengaruniakan, menghibur dan menolong. Nah, tentunya mengajar, melindungi, ini kata kerja semua, mengaruniai, kata kerja aktif tentunya, menghibur dan menolong, itu adalah suatu pribadi, bukan hanya sekedar apa yang disebut oleh kaum sebelah, mengatakan bahwa hanya sebuah saat, ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dan juga 5 ayat 18, Roh Kudus berbicara dan memimpin. Nah, bagaimana mungkin kalau angin bisa memimpin? Bagaimana mungkin kalau dia hanya saat kemudian dia bisa memimpin? Tentunya ini ada sebuah pribadi. Ya. Sudah jelas jadinya, ya? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, kita juga harus berhati-hati bahwa seperti di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13, di situ dia katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ini berbicara tentang sifat. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah peran aktif, atau di denominasi khusus itu mengatakan bahwa dia adalah tenaga aktif, itu sangat-sangat keliru, ya. Tapi yang jelas di sini Roh Kudus dia mengajar seperti yang tadi sudah disebut itu, tetapi di sini juga menjelaskan tentang sifat dari Roh. Tentunya yang dimaksud di sini adalah Roh Allah, ya, Holy Spirit, Holy Ghost. Nah, selanjutnya di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita jangan terkecoh dengan ayat ini sepertinya Allah itu memiliki roh jahat. Tidak. Ya. Dalam teks bahasa Indonesia seperti ini, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Allah. Ya, teks aslinya tidak berbicara seperti itu, ya. Jadi ini kasusnya ketika raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul, dan kemudian dia mulai melakukan suatu kesalahan, dan yang paling fatal adalah ketika dia mengambil hak keimaman untuk mempersembahkan itu. Harusnya dia menunggu Samuel, tetapi kemudian dia mengambil bagian itu, hak itu, dan kemudian Allah membatalkan rajanya, ya, tahtanya, kemudian dipindahkan kepada Daud. Nah, dalam proses perpindahan itu, di sini dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul,
dan sekarang ia diganggu oleh roh Allah, roh jahat yang daripada Allah. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ini kita tidak boleh tafsirkan seperti ini karena Allah itu tidak pernah memiliki roh jahat. Setuju ya? Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh soal ini, tetapi artinya di sini Allah mengizinkan roh jahat itu hinggap ke Saul. Saudara ingat ya, ketika iblis berbincang dengan Tuhan, ketika dia mengelilingi dunia, lalu dia katakan, Tuhan, saya bisa enggak itu intervensi hambamu yang setia, Ayub, ya. Lalu Allah mempersilahkan. Jadi dalam pengertian di sini bukan roh Allah roh jahat dari Allah, bukan. Tetapi Allah mengizinkan roh jahat itu hinggap ke Samuel. Dan kita perhatikan di sini, tetapi roh Tuhan telah mundur. Ya, saudara perhatikan dengan saksama di sini. Tetapi roh Allah atau roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi berarti di sini dapat dikatakan bahwa roh Kudus atau roh Allah itu bersifat temporary. Dia bersifat sementara. Dia tidak bersifat permanen, gitu ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan ada satu pergantian, di mana pergantian di situ adalah roh Allah mundur dan kemudian Allah mengizinkan roh jahat itu masuk ke Saul. Nah, nanti sebentar kita akan lihat ini agak sedikit bukan paradoks lagi tapi kontradiktif, ya. Kalau kita lihat nanti sesudah ini. Baik, kita ikuti saja dulu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi, itu yang tadi kan, Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Echad. Jadi Tuhan Yesus juga mengungkapkan hal yang sama. Jadi dia merupakan satu kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau saya boleh gambarkan ini, kalau ada di sini yang dari teknik, itu ada satu ilustrasi yang disebut dengan IC. Ini IC ini adalah simbol dari integrated circuit. Integrated circuit itu dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya dengan Pak Pastor Tommy dulu sempat di Jakarta, saya perbaiki televisinya Pak Tommy, kalau masih ingat itu Pak Tommy ya. Nah, jadi di sana itu ada IC yang memang dia berkait satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada satu aja arus yang tidak masuk atau ada distors di situ, ada gangguan, dia tidak akan bisa bekerja, atau mungkin ada gambar pada televisi tetapi suaranya tidak ada, atau sebaliknya suaranya ada tapi gambarnya tidak ada. Nah, itu dia harus menjadi satu kesatuan. Dan kalau kita perhatikan dari tadi di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu, tiga pribadi ini sudah ada ya. Dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Integrated circuit. Nah, kita lanjut ya. Aduh, saya masalah ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk di karya Roh Kudus. Aduh, gangguan ini. Ayan, suara saya masih dengar? Masih. Masih ya? Aduh. Masih. Oke, saya coba keluar dulu ini. Ini laptop ini problem ini. Ayan tadi udah berdoa toh? Jadi sebentar ya. Saya coba itu dulu ya. Bapak Ibu minta maaf ya, ini laptop saya ini bermasalah. Oke.
Oke, jadi. Nah, di Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi sudah dijelaskan. Jadi ada karya Roh Kudus di sana. Jadi yang tadi kan Bereshit bara Elohim et hat shemayim vet aretz. Jadi di situ sudah ada di sini Roh Kudus berperan bersama dengan Bapa, dan ayat 3 disebut berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang jadi. Jadi baik Bapa, Anak dan Roh Kudus ini sudah ada di bagian pertama Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kita perhatikan ini di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, karya Roh Kudus di sini dijelaskan bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, kita coba bedah satu persatu ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Saya coba menggarisbawahi di sini, atau saya coba bikin bold miring atau ya agak miring kalimatnya, kata-katanya. Injil keselamatan. Apa yang dimaksud dengan Injil keselamatan? Kalau kita berbicara tentang Injil, itu pasti umum ya. Dari bahasa Yunaninya adalah evangelion ya, atau orang Manado sering menggunakan istilah evangelisasi. Nah, kata Injil itu sendiri adalah berita atau kabar baik. Nah, misalnya saya katakan begini, Pak Pastor Tommy Dixon dipercayakan oleh Bank Indonesia untuk memimpin beberapa kloter pergi bersiarah atau bahkan pergi ke tempat-tempat di mana Yesus pernah hadir di dunia ini. Apakah itu kabar baik? Ya. Apakah itu Injil? Dapat juga disebut sebagai Injil dalam bahasa Yunaninya ya. Tetapi yang dimaksud dengan Injil keselamatan itu bukan seperti itu. Yesus menghardik angin ribut, itu juga Injil. Yesus membangkitkan Lazarus, itu Injil. Yesus juga menyembuhkan orang yang penyakit kusta, itu juga Injil. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, itu semua Injil, itu kabar baik. Tetapi berbicara tentang Injil keselamatan, itu bukan seperti yang tadi, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Injil keselamatan itu adalah Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, karena lewat Yesus yang telah mati di kayu salib, dan kematiannya itu telah menghapus dosa. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan epapax. Itu mengandung dua unsur, baik secara quality itu artinya banyak sedikit, ya, quantity. Kalau kualitas itu banyak sedikit, besar kecil quality, tapi kalau quantity itu sedikit maupun banyak. Dan juga kalau dilihat dari unsur waktu, itu dia waktu dulu, sekarang, dan maupun yang akan datang. Itu kata epapax sudah diselesaikan satu kali untuk segala-galanya oleh Yesus. Dan ketika Yesus mati, dan kemudian pada hari yang ketika Dia bangkit, seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, ya, itulah Injil keselamatanmu. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus yang sudah menyelesaikan segala hutang dosa kita di hadapan Allah, maka ketika kita mempercayai itu, dikatakan di sini dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dengan kata lain, bahwa saudara perhatikan di sini ada kata meterai, shield. Ketika kita mengadakan suatu MOU atau Memorandum of Understanding, ya, saya percaya waktu itu Pak Tommy juga pada saat mau memimpin beberapa kloter pergi ke tempat sana, ada MOU, ya, tadi sudah disebutkan. Nah, untuk dapat dikatakan bahwa MOU itu resmi atau sah, yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, itu harus dibubuhi dengan meterai. Dan saudara harus perhatikan di sini, meterai yang dulu 6.000 sekarang ini sudah diganti dengan 10.000 ya.
Tapi meterai antara kita dengan Allah itu bukan meterai seperti itu, tetapi di sini dengan Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, seperti yang tadi kita sudah singgung di awal, bahwa di Mazmur itu menjelaskan bahwa Roh Allah mundur daripada Saul, ya, itu bersifat temporary, bersifat sementara. Tetapi kalau di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 itu bukan temporary lagi, tetapi ini adalah permanen. Kenapa? Karena di sini di dalam ayat 14 di sana berbicara tentang janji, jaminan. Ada asuransi di sana. Dan yang memberi asuransi di situ bukan diri kita kepada Allah, tetapi Allah sendiri yang memberikan asuransi berdasarkan kematian Yesus yang once for all, sekali dan untuk segala-galanya. Jadi inilah peran Roh Kudus di dalam proses keselamatan. Jadi kalau dikatakan bahwa karya Roh Kudus itu dalam bentuk penciptaan, itu sudah jelas di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tetapi di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 di sini karyanya adalah karya untuk menyelamatkan. Kita lanjut. 1 Korintus pasal 12 ayat 13, Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Di situ dia berbicara tentang kuasa pembaptisan ke dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi Pak Tommy juga sudah sempat menyampaikan satu pengalaman secara empiris, ya, pengalaman yang nyata yang dialami, bagaimana beliau membaptis beberapa hamba Tuhan atau beberapa peserta yang ikut. Dan kemudian di sini saya coba ingin memberikan satu gambaran. Memang tadi Pastor Tommy sudah memberikan sedikit gambaran, tetapi saya coba menambahkan sedikit lagi. Bapak Ibu, ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, ketika Yohanes sedang dalam pelayanannya, apa yang dia katakan? Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan roh dan api. Ya, jadi ulang. Aku, Yohanes, sekarang ini akan membaptis kamu dengan air. Tetapi Dia yang akan datang sesudah aku, tentunya yang Yohanes maksud di sini adalah Yesus yang akan datang sesudah aku. Dia akan membaptis kamu bangsa Israel. Medianya bukan lagi air, tetapi medianya adalah roh dan api. Ya. Tetapi ketika Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, Roma 6 ayat 3 dan 4, dia katakan bahwa kita akan dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Atau ada lagi yang dikatakan bahwa Paulus katakan bahwa kita telah dibaptis ke dalam kematian Kristus. Jadi ini bentuk pembaptisan seperti apa yang Paulus maksud? Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa pembaptisan itu bukan untuk menyelamatkan kita, bukan. Tapi ingat di Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Yohanes 3:16 juga kan persis Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik. Jadi saya pikir ini kita clear di dalam karya Roh Kudus. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat janji dan kuasa Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14, di situ dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Artinya di sini bahwa Roh Kudus di sini dia tidak hanya berbicara di ayat 13 tadi memberikan memeteraikan kita, tetapi di situ juga Roh Kudus ini adalah jaminan. Untuk apa? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya apa itu seluruhnya?
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi artinya begini, apakah ini berbicara tentang waktu kita di bumi atau nanti kita di surga? Ya, apakah yang Paulus ingin tekankan pada kita malam hari ini dalam Efesus pasal 1 ayat 14, apakah Roh Kudus menjadi jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya itu di bumi atau di surga nanti? Ya. Nah, ini dia bisa berarti present indikatif dan present imperatif. Jadi artinya dia bisa di sini, tetapi yang paling menonjol di situ adalah ketika kita bertemu dengan Yesus nanti, kita akan mengalami kemuliaan dan tugas kita di surga itu tidak ada lain, hanya memuji Dia. Coba saudara temukan di mana kira-kira ada ayat Alkitab yang mengatakan di surga kita akan makan minum, ya, ada mami di sana. Nah, tidak ada, Bapak Ibu. Ya, atau di sana kita ada kesibukan mau bekerja, bapacol atau apa mencangkul begitu. Tidak ada. Tetapi yang ada di sini, tugas kita hanya memuji Dia, memuji dalam kemuliaan tentunya ya. Karena itu mulai hari ini, sesudah malam hari ini kita mulai belajar melatih suara supaya sampai di surga nanti Paulus yang pilih kita untuk dijadikan choir ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam janji dan kuasa Roh Kudus yang kedua. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sudah jelas bahwa roh itu adalah jaminan sampai kita memperoleh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji Dia dalam kemuliaan. Nah, artinya dalam proses kita menanti untuk memuji kemuliaannya nanti di surga, kita tetap memuji, tetapi dilengkapi dengan buahnya ini. Ada 1, kasih, sukacita 2, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, dan 9, penguasaan diri. Jadi dengan kata lain bahwa Roh Kudus itu tidak hanya memberikan jaminan untuk kita bisa memiliki keselamatan, tetapi roh itu juga menjamin kita untuk memiliki ini selama kita dalam masa-masa penantian. Ya. Nah, dalam masa penantian inilah peran Roh Kudus atau peran pribadi Allah yang ketiga itu memainkan peran di dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya tadi, bahwa integrated circuit atau IC tadi, itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah di dalam Roh Kudus boleh berkarya di dalam penciptaan langit dan bumi dan seisinya, maka kita juga bisa melihat bahwa Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a menunjukkan bahwa karyanya itu di dalam pribadi kita, di dalam diri kita yang telah melekat, itu menjadikan kita bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan hanya sekedar manusia yang insya Allah, ya, jika Tuhan berkehendak, enggak. Justru disinilah kita ditantang, apakah kita mau memberi diri untuk dimainkan peran oleh Roh Kudus atau sebaliknya, ya. Coba saudara perhatikan ini prosesnya. Jadi pertama, ketika kita percaya Injil keselamatan tadi di Efesus pasal 1 ayat 13, kita mengalami pemeteraian. Dan dalam ayat 14 tadi di situ kita mendapatkan jaminan, ya, jaminan untuk memperoleh keseluruhnya. Dan di ayat 22 dari Galatia pasal 5, di sini dikatakan ada 5 jenis yang Tuhan berikan sebagai fasilitas untuk pemenuhan terhadap janji yang akan Dia berikan ketika kita bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Nah, bukankah ini sebagai suatu sebagai suatu asuransi, sebagai jaminan
bagi setiap orang percaya. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam perjanjian lama bahwa peran Allah yang tiga itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah memperlihatkan peran dalam penciptaan, maka di dalam karya keselamatan dan di dalam karya penjaminan itu sudah jelas. Ya. Nah, kita coba baca di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang benar. Sebentar ya, ini terhalang. Yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebenarnya di sini bukan hanya membedakan, tetapi kita dapat membuktikan. Jadi artinya Allah memberikan fasilitas yang ada di dalam Galatia pasal 22 ayat 23 itu bukan hanya sekedar pemberian tanpa makna, tetapi di dalam Roma pasal 12 ayat 2 di situ supaya di sini bukan dapat membedakan ya. Bahasa yang tepat di sini supaya kamu dapat membuktikan, gitu. Supaya dapat memberikan kesaksian. Manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, atau yang sempurna. Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadikan kita perhatikan bahwa Allah itu memainkan peran tidak hanya keselamatan kita, tetapi juga Dia memainkan peran sampai kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji Tuhan, memuji kemuliaannya. Bukan hanya di surga, tetapi di bumi ini juga. Karena itu Dia memberikan ini fasilitas. Jadi seperti begini, kalau saya boleh mau ilustrasikan, kalau misalnya kita ingin ke Kota Mobagu, ya, kita jalan kaki. Tentu kita akan mungkin membutuhkan waktu 1-2 minggu baru sampai ke Kota Mobagu. Ya, tetapi adanya kendaraan atau fasilitas media angkutan, maka kita akan tiba di sana hanya kurang lebih sekitar 3 jam, ya, paling lambat 4 jam sampai Kota Mobagu. Nah, untuk mencapai kemuliaan Allah ini supaya kita betul-betul memuliakan Dia ketika di surga, tidak ada penyesalan, maka Dia memberikan ini fasilitasnya. Jadi kalau misalnya saudara mau menggunakan transportasi mobil yang baik, maka saudara akan tiba di sana 3-4 jam sampai Kota Mobagu. Tapi kalau saudara mau menggunakan tenaga sendiri, maka saudara mungkin membutuhkan 2-3 minggu, tapi mungkin juga tidak bisa sampai ke sana kan Kota Mobagu. Ya. Tapi untuk mencapai kemuliaan ini, Allah memberikan fasilitas buah roh. Dan buah roh inilah yang ada 9 jenis. Kalau saya ilustrasikan tadi, ketika kita percaya, terjadi pemeteraian, ada penjaminan di sana, dan kemudian kini Dia memberikan fasilitas untuk pemenuhan kemuliaan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan kesimpulan terakhir, maka saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan di sini lagunya sama juga Roh Kudus, dan saya ajak kita sama-sama menyanyi di rumah bersama ya. Kau hadir di sini.
manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita dengan penuh kuasa kepada puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, baik. Kita sekarang ada pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama adalah Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Itu sudah jelas tadi kan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan kemudian Roh Kudus juga dalam proses keselamatan, lahir baru, pemeteraian, dan pembaptisan. Jadi seluruh ini peran Roh Kudus itu jelas sekali ya. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus dalam janji penyertaan serta diberikan fasilitas tadi buah roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, maka yang ingin saya katakan bahwa alamilah revolusi iman lebih tinggi, lebih luas, dan lebih dalam spiritualitas ilahi. Artinya begini, coba saudara bayangkan ya, kita ini melihat bahwa sesembah kita itu ada dalam pribadi yang tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dikatakan bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, ada pribadi Allah yang ketiga. Ya. Nah, jadi kalau ada pribadi Allah di dalam diri kita, maka berarti
kita ini bukan manusia biasa. Kita ini adalah manusia super tanda kutip. Yang tidak sama dengan manusia-manusia yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kita telah memiliki Roh Kudus yang dijanjikannya itu seperti yang ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 tadi kan sampai 14. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga dengan Roh Allah yang ada di dalam diri kita, maka Roh Allah dan Roh kita akan memanggil engkau ya Aba, ya Bapa. Demikianlah pelajaran kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Evangelis Bapak Ian Mamondo. Silakan. Baik, terima kasih pemaparan yang sudah dibawakan oleh Pastor Walda Kristen Kilisan, Sarjana Teologi. Dan saya yakin, saya percaya kita semua begitu antusias dan banyak pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya akan menyapa dulu saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung bersama grup pembelajaran kita pada malam hari ini. Di sini mohon maaf jika saya salah menyebut dalam penyebutan nama. Ada Ibu Doris, Ibu Heni, kemudian Ibu Meriani, kemudian ada Bapak Yakobus, Bapak Apot, kemudian Bapak F. Dalawir. Selamat bergabung dan selamat menikmati pembelajaran kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Dan mekanisme untuk diskusi kita pada malam hari ini seperti biasa. Silakan ketika ada pertanyaan, silakan raise hand, boleh memberikan reaksi untuk mengangkat tangan. Setelah itu dipersilakan untuk bertanya atau juga ada yang ingin memberikan komentar atau tambahan, dipersilakan bagi kita semua pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ruang diskusi kita sudah buka dari sekarang. Ya, Saudara Yoram. Dipersilakan. Ya, aku ya. Baik, shalom buat teman-teman kita semua. Saya mau izin bertanya. Apa artinya kepenuhan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat apa artinya kepenuhan Roh Kudus yang Apa artinya kepenuhan Roh Kudus untuk dijadikan yang baru di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13? Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari Saudara Yoram, silakan untuk Pastor Walda memberikan jawaban. Ya, jadi kalau dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, mungkin Pak siapa tadi? Pak Yoram ya? Pak Yoram bisa Pak Yoram. ya, Pak Yoram bisa lebih apa ya, lebih strict ke soal apa ini? Kepenuhan Roh Kudus itu artinya apa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang dijadikan yang baru new season ini. Terima kasih. Kepenuhan Roh Kudus ya? Ya. Oh, ya. oke. Ya. Begini, kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu berbicara lebih banyak kepada pada saat itu terjadi hari Pentakosta ya? Ya, benar, Pentakosta. Karena Ya. hari Minggu Pentakosta sebenarnya. Ya. Saya agak sedikit kurang jelas ini ya. Apakah hanya saya yang terima agak kurang Ya, jelas? terima tangkap. Ya, kepenuhan Roh Kudus untuk dijadikan yang baru. Maksudnya gitu. Mohon maaf ya, saya pakai headset. Jadi ya kedengaran jelas gitu. Mohon maaf ya Pastor Wada. Maaf, sorry. Iya, oke. Jadi pada saat terjadi hari Pentakosta itu orang-orang sebetulnya bingung ya, karena pada waktu itu
Orang Galatia mendengarkan bahasa Galatia, orang Mesir mendengarkan bahasa Mesir. Karena dengan cara itu Tuhan mempermudah, mempraktiskan pendengaran akan Injil. Yesus Kristus adalah Mesias bagi mereka. Beda dengan Efesus pasal 5, kepenuhan Roh Kudus untuk kita itu untuk pembaharuan kehidupan kita. Itu sebabnya Titus 3:5-7 menyatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi oleh kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus ini berbeda bagi Kisah Rasul 2 dengan Efesus 5. Ini berbeda. Kisah Rasul 2 berbicara untuk penginjilan bagi bangsa-bangsa. Ya, non-Israel tapi beragama Yahudi. Sehingga mereka mendengarkan Injil dalam bahasa mereka. Lalu siapa yang menerjemahkan? Roh Kudus yang menerjemahkan. Gitu. Nah, kalau Efesus pasal 5 kepada orang percaya dalam dispensasi kasih karunia, bukan lagi berbicara bahasa itu. Karena semua satu bahasa yang bisa dimengerti. Yaitu perubahan kelakuan, perubahan hidup, perubahan pikiran. Yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, dua perbedaan ini banyak orang tidak tahu hanya karena satu kata. Satu kata yang sama tidak berarti pengertian yang sama. Contoh maut. Maut tidak selamanya bersifat yang artinya neraka, kan? Iya, ada maut yang artinya mati, binasa. Binasa tidak selamanya artinya ya mati kekal, tidak. Nah, inilah perlunya kita menjelaskan kepada mereka-mereka yang menyamakan satu arti kata tapi konteks berbeda. Peristiwa dan tujuan berbeda. Nah, ini menurut saya itu yang dia harusnya dengar. Nah, bagi kita yang kepenuhan Roh Kudus, bukan berarti memiliki Roh Kudus. Telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi kepenuhan akan kehendaknya, akan pimpinannya. Itu Galatia pasal 5. Kalau Bapak teruskan pasal 5 ayat 22, itu sampai ke ayat 24, 25 kan dinyatakan, karena kamu milik Kristus, maka hidupmu hendaklah dipimpin oleh Roh Kudus, menyalipkan kedagingan. Nah, jadi kita lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak hanya menerjemahkan penginjilan oleh Rasul Petrus dalam Kisah 2. Bagi program di mana mereka Yahudi, tapi dari bangsa lain. Mereka disebutkan proselito, non-Israel tapi beragama Yahudi. Yahudi agama, kalau bangsa Israel. Nah, kita bukan itu, tapi Roh Kudus memenuhi kehendaknya, memenuhi pimpinannya, memenuhi kendalinya kepada kita. Dan kita menyerahkan kepadanya kehidupan kita, kita dirubah untuk menjadi baru dari dalam. Nah, ini dua perbedaan pekerjaan Roh Kudus menurut saya dengan satu kata yang sama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, makasih banyak Pak. Itu yang bisa saya bantu. Ya, selebihnya Baik, terima kasih. Saya terima kasih. Pak Yoris bagaimana tadi? Yoram ya? Ya, termasuk Ya, memberitakan benar. Injil ya. Kalau kita dipenuhi kehendak Roh Kudus, kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena Roh Kudus membuat kita mau memberitakannya. Makasih banyak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, silakan Pak Yan. Ya, baik. saya paham. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yoram. Terima kasih Pak. Ya. Ya, kita masih lanjut lagi. Dua orang penanya sebelum kita tutup. Dipersilakan siapa yang ingin bertanya lagi atau memberikan komentar atau memberikan tambahan. Ya, Ibu Esta, dipersilakan Bu. Silakan. Terima kasih Pak Yan kesempatannya. Dr. Walda mau nanya, bagaimana cara agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan apakah Roh Kudus bisa pergi dari kita? Oh ya. Kalau dikatakan bahwa apakah Roh Kudus bisa pergi dari kita, seperti yang tadi kita baca di kasusnya Saul ya, bahwa Roh Allah meninggalkan Saul dan kemudian roh jahat itu menghinggapi Saul. Di dalam seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy juga, bahwa di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 tadi itu sifatnya di situ kalau dalam bahasa yang lebih akurat kalau kita gunakan sumber primernya, di situ dia tidak berbicara sifatnya temporary, tapi memang kata shield di situ atau kata metrai itu permanen sifatnya. Ya. Nah, kalau kata metrai
dia permanen, berarti itu merupakan jaminan. Makanya kalau dikatakan bahwa keselamatan kita itu adalah keselamatan yang pasti, Tidak karena berubah. yang menjamin kita itu bukan diri kita, bukan perbuatan kita, tetapi Allah di dalam segala kepenuhan Dia. Jadi ulang ya, baik di dalam penciptaan itu tiga pribadi itu berperan, dan juga di dalam keselamatan itu juga adalah tiga pribadi itu memainkan peran. Sehingga kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu bersifat temporary atau sementara, maka tidak ada jaminan apapun. Nah, Alkitab dengan tegas, jelas, lugas menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah pasti, ya, sungguh dan amin, karena tiga pribadi ini juga yang jamin di sana. Yesus sebagai pelaksana penebusan, sebagai the Lamb of God atau anak domba Allah, yang kemudian Allah juga di situ. Kalau kita lihat ketika terjadi jam 3, ya, pukul 3, kita melihat langit di sana itu menjadi kelam, ya. Di sana menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh menumpahkan segala kemarahan Allah dalam bentuk dosa itu kepada anaknya yang tunggal. Dan kali ini kita melihat di dalam Efesus pasal 1 maupun Titus pasal 3 ayat 5 dan sebagainya, banyak ayat yang menjadi referensi di mana Roh Kudus juga memainkan peran di dalam proses keselamatan itu sendiri. Jadi itu yang tadi saya sempat sebut di dalam di awal dari pelajaran kita hari ini, baik di dalam kitab Kejadian maupun sampai di kitab Wahyu, tiga pribadi Allah itu selalu bekerja. Sehingga kalau dikatakan bahwa apakah Roh Kudus itu sifatnya temperamen, saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa itu keliru. Karena Roh Kudus itu tidak seperti tecelup, ya, masuk baru angkat lagi, tidak. Tapi di situ dikatakan shield. Kalau shield itu diibaratkan ini seperti masa kerajaan. Nah, kalau kerajaan itu untuk mensahkan satu perintah atau satu legalitas, itu selalu digunakan, kalau dulu itu digunakan cincin, ya, baru distempel ke kertas yang sudah ada kalau dulu dipakai seperti lilin, dan kemudian stempel raja itu yang digunakan dibawa kepada orang yang dituju. Dan ketika orang yang dituju itu terima surat itu, dia tahu pasti bahwa surat itu dari seorang raja dan itu resmi, validitasnya terjamin. Nah, untuk validitas kita terjamin itu tidak ada lain selain Allah di dalam Roh Kudus yang memberikan jaminan. Nah, kalau dikatakan apakah Roh Kudus itu kita bisa penuh, kenapa tidak? Persoalannya kan hanya kita yang menentukan. Kalau misalnya di Galatia menyebut, jika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan hidup oleh Roh. Tapi jika kita memberikan hidup kita kepada keinginan daging, maka yang menghasilkan buah-buah dari kehidupan kita adalah kehidupan daging, keinginan daging. Jadi persoalan di sini, Bu, bukan pada apakah kita bisa penuh. Persoalannya adalah apakah kita mau. Di sini hanya ingin kita ditantang oleh Tuhan. Kalau di Efesus pasal 1 ayat 13 itu mau percaya atau tidak, ya, maka di sini ditantang oleh Tuhan juga. Apakah kita mau memberi diri kita, epilambano itu, ya, kita mau memberikan hidup kita kepada Dia atau kepada keinginan lain, keinginan daging atau keinginan duniawi. Saya kira itu, Bu Esta. Ya, makasih Pastor Walda. Ya, baik. Kalau masih ada lagi, Atau Tommy silakan. mungkin mau tambahkan, silakan. Ya, jadi Lebih begini memperkaya. sebenarnya. Ya, meterai Roh Kudus itu jaminan keselamatan. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ada aksi yang berbeda. Meterai Roh Kudus itu kata dimeteraikan berarti Allah memeteraikan. Itu 2 Korintus 1 dan 1:22. Jadi Allah yang beraksi memeteraikan kita. Tapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya kita harus menyerahkan diri, hidup dipimpin oleh kehendak Roh Kudus yang akan berbuah roh itu. Jadi ini dua hal yang berbeda.
Kalau yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita tidak punya andil apa-apa selain beriman saja kepada Injil keselamatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Allah memeteraikan kita, kita dimeteraikan. Tapi dipenuhi oleh kehendak Roh Kudus, ada aksi kita untuk menyerahkan diri kita dan hidup kita kepada kehendak Roh Kudus. Sehingga dikatakan kalau itu dilakukan, kita dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, buah roh itu akan ada buat kita. Jadi itu proses namanya buah. Tapi kalau dimeteraikan tidak proses, itu Tuhan yang melakukan pada saat kita percaya. At the same time dimeteraikan. Jadi itu berarti Allah aktif, kita pasif. Tapi kalau dipimpin, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus harus memimpin kita. Dan untuk memimpin kita harus menyerahkan diri dan hidup kita. Nah, bedanya adalah kalau dipimpin oleh Roh Kudus untuk kehidupan yang dirubah oleh Tuhan untuk mendapatkan penghargaan, mahkota, upah, dan sebagainya. Tapi kalau dimeteraikan Roh Kudus yang permanen, itu untuk jaminan keselamatan. Sehingga saya sering katakan, iman keselamatan untuk memperoleh tiket masuk surga. Tapi iman pertumbuhan di mana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh kehendak Roh Kudus, itu kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita dipimpin. Nah, namanya dipimpin berarti ada yang memimpin. Tidak bisa hanya memimpin kemudian yang dipimpin nggak ikut pimpinan. Beda dengan meterai. Nah, itu perbedaan dua ini harus dijabarkan sehingga kita mengerti bahwa yang pertama dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang pasti selamat selama-lamanya karena meterai itu hanya sekali dan untuk selamanya. Dan itu Ibrani 10 ayat 15 mengatakan Roh Kudus menyaksikan itu. Nah, kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kapan kita mau dipimpin, buah roh itu muncul. Tapi kapan kita tidak mau dipimpin hidup kita, yang muncul kedagingan. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu adalah permanen, yang satu temporary. Karena itu kenapa hidup orang Kristen sering naik turun. Sering jatuh bangun. Tapi tidak berhubungan dengan keselamatan kekalnya. Karena keselamatan kekal 100% proses dan pekerjaan Tuhan saja. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus memberikan diri, hati, hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Yan. Ya, baik. Luar biasa sekali pertemuan kita malam hari ini. Karena kita tadi sudah mulai ya lebih dari jam 7, kita masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi, kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan untuk rekaman. Ya, nanti kita akan fasilitasi agar supaya bagi saudara-saudara yang menginginkan rekamannya itu nanti bisa terfasilitasi. Kita akan menyunting supaya rekaman ini bisa lebih efektif untuk kita jadikan referensi untuk kita. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya satu lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan menutup acara pembelajaran kita malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung bersama-sama belajar. Oh, masih ada Pak Yoram? Ya, silakan Pak. Satu kali lagi. Enggak, aku tepuk tangan aja. Oh, tepuk tangan. Ya, oke. Jadi luar biasa malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Pastor Tommy Dixon Raga, Pastor Teologi yang juga sudah sama-sama menambah wawasan, kemudian Pastor Walda Kristen Krilisan yang sudah juga membagi pelajaran kita pada malam hari ini. Kita sangat mengapresiasi dan kita akan menutup acara pembelajaran kita malam hari ini dengan doa, dan saya persilakan untuk Pastor Walda Kris Tangkilisan Sarjana Teologi untuk menutup acara kita malam hari ini dengan doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, apa yang kami pelajari malam hari ini memang sangat sederhana atau sangat minim waktu untuk kami persiapkan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi,
bahkan segala isinya, maka kami juga percaya bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang sungguh dahsyat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh menghidupinya. Kami malam hari ini Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya Pak Pastor Tommy Dixon Raga, yang saat ini dipercayakan oleh Bank Indonesia untuk memimpin delegasi religi kekristenan yang berlangsung saat ini di departemen yang ada di Bank Indonesia. Tuhan Yesus memberkati supaya apa yang dia rencanakan, apa yang dia pikirkan, semuanya itu juga adalah bagian yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan pelayanan saudara kami ini. Sehingga apa yang dikerjakan sungguh-sungguh memberikan dampak. Seperti Yusuf di Mesir, dia sungguh-sungguh diberkati. Dan demikian juga dengan saudara kami, Pak Tommy. Berkati dia Tuhan, berkati keluarganya, dan berkati juga Bank Indonesia di mana Pak Tommy melayani. Berkati kami semua yang sudah mengikutinya. Berkati Pak Evangelis Yan Mamondol yang sudah memandu perjalanan pelayanan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati keluarganya. Memberkati juga saudara-saudara kami yang sudah mendengar, yang mengikuti pertemuan malam hari ini. Kami tidak hanya dibekali secara knowledge, pengetahuan yang hanya mengisi otak kami, tapi biarlah apa yang kami pahami malam hari ini sungguh-sungguh mengisi kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah karya-karya ilahi di dalam buah roh. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus menyertai kami semua. Dan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan pelayanan kami malam hari ini, besok seterusnya sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang percaya, dan kami akan berkumpul dalam pertemuan akbar di surga bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Walda, Terima kasih, Pak Tommy. teman-teman, terima kasih Pak Daniel pelayanannya, terima kasih semua.